Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa model promosi dalam kesehatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian model menurut WHO. Pengertian model promosi kesehatan menurut WHO yaitu promosi kesehatan tidak hanya untuk merubah perilaku, tetapi juga perubahan lingkungan yang memfasilitasi perubahan perilaku tersebut. Yang pertama ada Health Belief Model. Health Belief Model dikemukakan pertama kali oleh Rosenstock 1966. Kemudian disempurnakan oleh Becker DKK 1970 dan 1980 sejak tahun 1974. Teori Health Belief Model telah menjadi perhatian para peneliti. Model teori ini merupakan formula konseptual untuk mengetahui persepsi individu apakah mereka menerima atau tidak tentang kesehatan mereka. Ada pula kelebihan dan kelemahan health belief. Yang pertama, kelebihan health belief, HMB mudah digunakan. HMB adalah bentuk intervensi praktis untuk penelitian dan perawat kesehatan khususnya yang berhubungan dengan perilaku pencegahan penyakit, misalnya scanning, imunisasi, dan vaksin. Dan yang terakhir, HMB adalah analisator perilaku yang beresiko terhadap kesehatan. Dan ada juga kelemahan health belief. Yang pertama, Rosenstock berpendapat bahwa model HBM mungkin lebih berlaku untuk masyarakat kelas menengah saja. Yang kedua, menurut Subagio 2014 menyatakan dalam penelitian sebelumnya item questionnaire, HBM tidak random dan dapat dengan mudah dibaca oleh responden sehingga validitasnya diragukan. Yang terakhir, penelitian cross-seksional untuk memperjelas hubungan perilaku dan keyakinan seseorang. Teori Health Belief Model menghipotesis terdapat hubungan aksi dengan faktor berikut. Yang pertama, motivasi yang cukup kuat untuk mencapai kondisi yang sehat. Yang kedua, kepercayaan bahwa seseorang dapat menderita penyakit serius dan dapat menimbulkan sekuel. Yang terakhir, kepercayaan bahwa dapat usaha untuk menghindari penyakit tersebut walaupun hal tersebut berhubungan dengan finansial. Theory of Reaction Action atau TRA. Model ini memakai pendekatan kognitif atau pengetahuan tetapi memiliki keuntungan lebih dibandingkan HBM. Teori kehendak perilaku merupakan teori perilaku manusia secara umum. Sebenarnya, teori ini digunakan dalam berbagai perilaku manusia, khususnya berkaitan dengan masalah sosiofisiolog. Kemudian berkembang dan banyak digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang berkaitan dengan perilaku kesehatan. Keuntungan TRA. Teori ini memberikan pegangan untuk menganalisis komponen perilaku dalam item yang operasional. Fokus sasaran adalah prediksi dan pengertian perilaku yang dapat diamati secara langsung dan berada dalam kendali seseorang. Artinya, perilaku sasaran harus diseleksi dan diidentifikasi secara tidak jelas. Tuntutan ini memerlukan pertimbangan mengenai perbedaan tindakan atau action, sasaran atau target, konteks, dan perubahan waktu serta komponen model sendiri termasuk intens, sikap, norma, subjektif, dan keyakinan. Adapun model ketiga yaitu trans-theoretical model, yaitu model biopsikososial yang integritas mengenai perubahan perilaku yang disengaja, tidak seperti model ataupun teori perilaku lainnya yang eksklusif hanya terfokus pada dimensi tertentu, seperti pengaruh sosial atau biologi. Model ini juga berupaya menyatukan dan mengintegritas konstruksi kunci dari beberapa teori menjadi satu model perubahan perilaku yang komprehensif agar dapat digunakan dalam beragam perilaku. Kelebihan dan kekurangan trans-theoretical model. Kelebihan trans-theoretical model atau TTM melakukan perubahan perilaku secara bertahap sehingga individu yang berkaitan tidak langsung berubah secara drastis.
Hal ini berdampak lebih baik agar perilaku sebelumnya ketika replasing dapat diminimalkan. Sedangkan kekurangan dari trans-theoretical adalah teori ini berasumsi bahwa individu akan dapat memodifikasi perilakunya dalam jangka waktu tertentu. Dan model terakhir dalam promosi kesehatan yaitu model teori sebab akibat. Teori adalah serangkaian bagian dari variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan. Secara umum, teori ini merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta. Pada teori ini, apa yang dilakukan pasti memiliki penyebabnya. Pengetahuan teori sebab akibat ini dapat mendorong seseorang hati-hati bertindak dan fokus terhadap akibat. Teori secara umum bergantung pada sebab dan akibat atau kualitas. Di dalam teori model terakhir ini, ada prinsip kualitas sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kausalitas meniscayakan setiap kondisi akibat pasti mempunyai sebab. Prinsip kedua, menjelaskan bahwa akibat tidak mungkin terpisah dari sebab. Jika ada sebab, maka ada akibat dan begitu sebaliknya. Prinsip ketiga, hukum keselarasan antara sebab dan akibat yang meniscayakan setiap himpunan secara esensial harus selara dengan sebab dan akibat di alam.